Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi kita saudara melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan fokus pada latihan soal-soal terkait dengan oksidasi beta asam lemak. Tentu saja tujuannya adalah untuk melatih dan menguji pemahaman saudara terhadap materi oksidasi beta asam lemak. Baik, kita mulai. Pertama, bagaimana urutan langkah-langkah siklus oksidasi beta? Ini ada opsi yang secara bergantian saja urutannya, ada 4 pilihan. Soal ini sungguhnya amat sangat mudah karena hanya menuntut ingatan saudara setelah mempelajari langkah-langkah oksidasi beta. Untuk jelasnya mari kita perhatikan langkah-langkah oksidasi beta. Itu ada 4 langkah: oksidasi, hidrasi, oksidasi, tiolasi. Nah, dalam penjelasan sebelumnya bahwa tahap pertama oksidasi ini yang terjadi adalah pengambilan elektron serta ion hidrogen dari atom C alfa dan atom C beta. Dari atom C alfa dan atom C beta yang diambil oleh FAD menjadi FADH2. Ini adalah proses oksidasi. Dengan demikian, kalau kita melakukan penyesuaian, tahap pertama itu adalah hidrogenasi. Dehidrogenasi maksudnya pelepasan hidrogen, lalu hidrasi, oksidasi, tiolasi. Dengan demikian yang bersesuaian dengan pilihan adalah A. Baik, untuk nomor 2, atom karbon mana pada molekul asam lemak yang atom hidrogennya dihilangkan pada langkah pertama oksidasi beta? Pada langkah pertama, atom karbon alfa dan beta, 2 atom karbon pertama atau 2 karbon terakhir, atau karbon dengan ikatan rangkap. Baik, kita coba melihat. Ini adalah penggalan reaksi oksidasi beta. Yang ini adalah gambaran umum satu asam lemak, di mana kita tahu ini adalah gugus karboksil COOH sebenarnya sini. Lalu atom C pertama dari gugus ini adalah alfa atau C1 dari gugus ini. Lalu berikutnya adalah beta, dan ujung terakhir metil ini disebut dengan ujung omega. Nah, pengambilan hidrogen dalam reaksi oksidasi ini itu berasal dari atom C alfa dan atom C beta saat oksidasi oleh FAD menjadi FADH2. Dengan demikian pilihan itu adalah atom karbon alfa dan beta. Ini alfa dan beta, bukan 2 atom karbon pertama dan kedua, ya, 2 atom karbon. Jadi ini 2 atom karbon, 2 atom karbon terakhir, sekira tidak atom karbon dengan ikatan rangkap. Baik, kita lihat nomor selanjutnya, oksidasi beta asam palmitat, ya, C16, itu melibatkan berapa kali putaran oksidasi beta dan menghasilkan molekul asetil S koenzima berapa mol. Nah, untuk menjawab
soal ini betul-betul diperlukan pemahaman mengenai proses oksidasi beta. Baik, mari kita coba mengkaji soal itu. Ini adalah asam palmitat dengan 16 atom C. Jadi kalau Anda hitung, ini ada 16 atom C. Nah, sebagaimana Anda tahu bahwa oksidasi beta itu adalah oksidasi di mana setiap berlangsung secara bersiklus, dan setiap siklus akan melepaskan 2 atom C dalam bentuk senyawa asetil S koenzim A. Dengan demikian putaran berikutnya itu adalah putaran dengan asal lemak dengan 2 atom C lebih pendek ya. Jadi kalau 16 berarti menjadi 14. Demikian selanjutnya untuk setiap putaran. Jadi gambaran seperti ini. Jadi putaran pertama ini keluar, lalu putaran kedua 2 atom C lagi keluar, putaran ketiga, keempat, kemudian 5, 6, dan 7. Nah, Anda harus tahu bahwa pada putaran terakhir itu putaran terakhir, untuk masuk putaran terakhir masih tersisa 4 atom C. Lalu setelah bersiklus itu langsung terbentuk 2 senyawa asetil koenzim A. Dengan demikian jawaban pertanyaan ini sesungguhnya adalah 7 putaran dengan 8 asetil koenzim A. Mengapa 8? Karena ini adalah C16, di mana setiap putaran itu melepaskan 2 atom C dalam bentuk asetil CoA, dan putaran terakhir itu dengan 4 atom C langsung menghasilkan 2 asetil koenzim A. Jadi dengan demikian 7 putaran 8 asetil koenzim A. Sebetulnya secara sederhana ya, kalau Anda bisa menggunakan logika, karena C-nya 16, di mana setiap putaran itu menghasilkan 1 molekul asetil koenzim A, dan yang terakhir ini tentu adalah asetil koenzim A. Dengan demikian ada 8 ya. Jadi sederhananya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, jelas. Mari kita lanjutkan. Setiap siklus oksidasi beta menghasilkan, nah ini berapa FAD, berapa NAD, berapa asetil koenzim A. Nah, sekarang mari kita lihat berapa. Ada pula dengan CO2 di sini. Nah, Anda perhatikan setiap putaran itu apa yang terlibat. Di sini Anda perhatikan, di sini ada FAD, FADH2, ada NAD menjadi NADH2, dan ada asetil koenzim A. Itu yang keluar dari sistem. Nah, jelasnya seperti ini gitu. Jadi ada 2 hal keluar dari sistem oksidasi beta. Tidak ada ATP terlibat, tidak ada CO2 yang dikeluarkan, dan demikian lainnya. Dan demikian kita bisa melihat bahwa untuk setiap putaran ya, setiap siklus, setiap putaran itu 1 FAD H2, 1 NADH2, dan 1 asetil koenzim A. Tidak ada molekul CO2 yang keluar, yang ada adalah asetil S koenzim A. Baik, soal nomor 5 ya. 1 putaran dalam jalur oksidasi beta, 1 putaran ini sama, kurang lebih sama dengan soal sebelumnya. Itu menghasilkan apa gitu. Molekul asetil CoA sudah tadi dibahas bahwa
keluar, setiap putaran ini mengeluarkan asetil CoA, lalu tidak ada molekul ATP yang terbentuk. Sebuah molekul asetil CoA yang telah berkurang, ingat asil ya, bukan asetil. Jadi sisa dari hasil oksidasi beta setiap putaran itu adalah hasil koenzim A yang telah berkurang 2 atom karbonnya. Jadi kalau misalnya C14, maka putaran selanjutnya tersisa 12 atom C. Nah, di sini D, lebih dari satu jawaban yang benar atau tidak ada jawaban atau respon yang benar. Nah, mari Anda perhatikan baik-baik. Saya kira ada molekul asetil CoA, tidak ada ATP, lalu setiap putaran melepaskan ini sehingga ini yang disebut hasil itu berkurang 2 atom C. Kalau dalam contoh ini adalah C16, lalu kemudian bersiklus, yang bersiklus adalah 14. Jadi yang dimaksud ini nih, sebuah molekul asetil CoA yang telah berkurang. Karena kenapa berkurang? Keluar asetil CoA, sehingga kalau misalnya berputar kembali, keluar lagi asetil CoA, berarti hasilnya tersisa 12 atom C, demikian seterusnya. Oke, jadi jawaban karena ada 2, berarti opsi kita adalah D. Ini harus hati-hati, cermat, tidak langsung asal tahu pasti ini benar. Perhatikan opsi-opsi pilihan ya. Baik, sebelum asam lemak dapat mengalami oksidasi beta, nah ini sebelum mengalami oksidasi beta, ia harus diaktifkan dan kemudian dialirkan melintasi membran dalam mitokondria. Membran dalam mitokondria. Agen aktif dari molekul shuttle ini masing-masing adalah apa? Seperti saudara ketahui bahwa asam lemak ada 2 proses yang harus terjadi sebelum masuk ke dalam mitokondria dari sitoplasma. Yang pertama harus diaktifasi dengan ATP, dan yang kedua dia tidak bisa langsung masuk, terutama pada asam lemak yang berkarbon panjang ya. Jadi berkarbon panjang biasanya 12 atom karbon itu atau C12 itu tidak bisa melintas bebas membran mitokondria. Dengan demikian dia harus melewati sebuah shuttle dengan dibantu oleh satu senyawa gitu, yang kemudian nanti senyawanya dikenal dengan karnitin. Itu jelasnya mari perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Ini adalah membran mitokondria, ini adalah shuttle saluran protein. Nah, oksidasi beta terjadi di mitokondria, sementara asam lemak ada di sitoplasma, tidak bisa masuk bebas. Yang kedua harus diaktifasi ya, harus diaktifasi dengan penambahan ATP. Jadi dengan demikian senyawa yang membantu itu adalah karnitin, satu protein carrier ya, protein pembawa, berikatan dengan karnitin, lalu kemudian masuk. Setelah sampai di bagian mitokondria, maka asam lemak tadi dilepaskan dan karnitin kembali lagi keluar untuk mengambil dan membawa asam lemak lagi. Oke, dengan demikian yang terlibat itu adalah koenzim A dan karnitin ini. Koenzim A dan karnitin. Sedangkan sitrat tidak terkait langsung di bagian ini. Baik, kita lanjut. Manakah dari hubungan berikut yang melibatkan putaran pada jalur beta oksidasi yang benar? Nah, artinya kalau setiap opsi ini ya, ingat melibatkan putaran. Jadi tidak disebutkan asal lemak apa gitu, tapi bisa saja 8 putaran, bisa 7 putaran, bisa 6 putaran atau lebih gitu jawaban. Nah,
Tapi kalau 8 putaran, berapa asetil CoA-nya? Begitu. Kalau 7 putaran, berapa molekul NADH? Kalau 6 putaran, berapa molekul FADH? Itu yang dimasukkan. Jadi, walaupun tidak disebutkan selama apa, tetapi dari opsi ini ya, kita harus menggunakan penalaran gitu. Bahwa kalau putaran 8 putaran, berarti berapa molekul asetil CoA gitu. Nah, bagaimana itu kita bisa jawab seperti ini. Oke. Nah, opsinya adalah A. Loh kok bisa A gitu, Nas? Tadi ada penjelasan pada soal sebelumnya. Jadi kalau 8 putaran, ya ini kuncinya, 8 putaran itu berarti menghasilkan 9 asetil CoA. Kalau misalnya 5 putaran, berapa asetil CoA-nya? Pasti 6 gitu. Mengapa selalu lebih besar dari 1? Karena putaran terakhir yang 4 atom C itu lalu berputar bersiklus, kan keluar hasil oksidasi betanya 2 dalam bentuk asetil CoA. Lalu ada 2. Ini 2 ini tidak lagi berputar gitu. Nah, tetapi langsung menjadi asetil CoA, sehingga kalau 8 putaran pasti 9 asetil CoA. Kalau 7 putaran, nah ini andaikan asetil CoA ya 8 asetil, tapi kan NADH yang diminta. Nah, 8 molekul NADH. Nah, ini yang harus dipahami bahwa setiap putaran, nah ingat, setiap putaran itu melibatkan atau membentuk satu NADH setiap putaran. Hal yang sama dengan FADH. Jadi mestinya B ini kalau benar 7 putaran 7 molekul NADH. Gimana dengan C? 6 putaran, sama masalahnya dengan B. 6 putaran seharusnya 6 molekul NADH. Kalau gimana kalau misalnya 8 putaran atau 10 putaran gitu. Kalau 10 putaran ya 10 FAD. 10 putaran ya 10 NAD. Ya, kalau di A ini 10 putaran, nah berapa? Kalau 10 putaran berarti kan menghasilkan berapa? Berarti 11 kan gitu. Terus 22 putaran itu ya. Maaf. Kalau 8 putaran 9 molekul. Yang setiap molekul itu ada 2 atom C. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, ini soal terakhirnya. Yang ini. Pertanyaan berikut berhubungan dengan degradasi asam lemak jenuh 16 karbon, jadi 16C. Melalui jalur beta oksidasi menjadi asetil CoA, dan degradasi lebih lanjut asetil CoA menjadi karbon dioksida dan air. Berarti yang dimaksud degradasi lebih lanjut masuk ke mitokondria. Dalam hal ini adalah siklus Krebs. Nah, untuk setiap pertanyaan ini yang dimaksud di bawah, pilih respon atau jawaban yang sesuai dari daftar respon gitu. Nah, tanggapan dapat diberikan lebih dari sekali atau tidak sama sekali. Maksudnya ini daftar respon. Artinya daftar jawaban A itu 7, B 8, C 106 dan D 108. Dapat dipilih mungkin di antara 5 pertanyaan ini mungkin A semua misalnya. Berarti 4 lainnya tidak menjadi respon benar terhadap pertanyaan. Begitu maksud soal ini ya. Dicamkan baik-baik gitu. Nah, bagaimana jawabannya? Ini kelihatannya ini Anda sudah selesai sini. Berapa banyak putaran pada jalur beta oksidasi yang dibutuhkan? Nah, kembali 16 karbon
Putaran berapa putaran itu? Karena 16 berarti ada 7 putaran. Secara praktis sebenarnya kalau mau menghitung putaran adalah jumlah atom C asam lemak itu dibagi 2 dikurang 1. Jadi kalau A16 dibagi 2 kan 8, dikurang 1 jawabannya adalah 7, tanpa melihat tahapan oksidasi beta. Ini kunci rahasianya ya. Oke, jadi jawabannya adalah A7. Berapa banyak asetil-CoA yang dihasilkan? Nah, karena ada 16 atom karbon, maka jawabannya adalah 8B. Berapa banyak FADH2 yang dihasilkan? Nah, itu tadi sudah sama pertanyaannya. Setiap putaran itu menghasilkan 1 FADH, 1 FADH2, lalu 1 NADH. Nah, karena 16 atom C, lalu putarannya adalah 7, maka tentu hasilnya adalah FADH2, NADH termasuk asetil-CoA sesungguhnya itu bukan asetil-CoA, FADH2 dan NADH itu adalah 7. Berapa produksi ATP bersih yang dihasilkan untuk degradasi sempurna? Nah, untuk bisa mengetahui ini ya memang harus dikalkulasi ya. Nanti Anda silakan lihat saja catatan di materi, ada hitungan sana dan Anda akan menemukan angka 106 ya. Kalau tidak salah hitung itu akan Anda peroleh 106. Baik, saya kira demikian secara singkat. Soal ini hanya gambaran ya, hanya gambaran atau tipe soal yang kemungkinan Anda temukan pada momen-momen tertentu. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.